Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, kita bertemu kembali di dalam pertemuan yang 11 ya, tentang bagaimana kelanjutannya tentang laporan keuangan. Saat ini saya mencoba untuk membahas tentang laporan akuntansi keuangan pemerintahan pusat ya. Di sini saya menjelaskan tentang laporan keuangan pemerintahan pusat tahun 2017 yang sudah diaudit. Di mana di sini ada tertera tentang realisasi APBN, jadi laporan realisasi anggaran ya, pendapatan dan belanja nasional LRA. Mbak, ini di dalam pemerintahan pusat seperti itu. Terus yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, di sini nanti Anda bisa melihat filenya itu di pada ya, untuk Anda melihat ya bagaimana model-model bentuknya dari laporan keuangan pusat ini. Pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang laporan keuangan yang daerah. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan pusat. Yang ketiga adalah neraca. Neraca yang menggambarkan tentang posisi keuangan pemerintahan pusat. Yang saya ambil ini tahun 2017. Bagaimana aset per 31 Desember di sini ya. Neraca yang diambil itu aset per 31 Desembernya. Posisi keuangannya ya. Posisi asetnya seperti itu. Ya. Terus LO yang keempat adalah laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah untuk periode ya. Ini kalau ini untuk periode ya, laporan operasional dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Karena ini berkaitan dengan tahun yang saya sampaikan itu, jadi dia di 1 Januari sampai 31 Desember. Ini tentang laporan operasionalnya. Laporan arus kasnya. Bagaimana laporan arus kas ini menyajikan tentang informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Itu. Artinya ini adalah bentuk-bentuk kerangka format di mana kita pada pertemuan 11 ini menjelaskan tentang gimana sih kerangka format laporan keuangan tersebut dalam sektor publik. Ya, yang saya jelaskan ini adalah akuntansi keuangan, laporan keuangannya adalah pemerintahan pusat. Terus berbicara selanjutnya tentang laporan perubahan ekuitas. Ya, di mana perubahan ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam neraca per 31 Desember tahun itu. Oke, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan CALK menguraikan kebijakan tentang makro, kebijakan fiskal, bagaimana menyusun LKPP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Selain itu adalah CALK dikembangkan penjelasan pada pos-pos pelaporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dalam CLK ini. Jadi di sini ada 7 macam rangkaian laporan keuangan yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 ya, tahun 2010. Masih belum berubah atau bertambah atau berkurang. Tapi tetap di 7 laporan keuangan seperti itu. Ya, ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban dari pemerintah pusat ya. Ini banyak sekali kalau saya bahas, mungkin 1 hari juga nggak selesai. Di sini bisa dilihat tentang, karena ini sudah berkaitan dengan auditi, di sini juga ada opini, di sini ada pendapat, semuanya lengkap di sini ya. Semuanya lengkap di sini tentang ringkasan laporan keuangan. Coba Anda baca ringkasan ini, nanti Anda akan saya berikan tugas di kolom assessment ya, tentang bagaimana sih ketika Anda melihat laporan keuangan ini, dan coba nanti, nah ini ya,
pelaporan-pelaporan keuangannya ya. Sudah ada di sini semua tentang laporan realisasi anggaran, laporan realisasi APBN, terus laporan perubahan saldo. Ini model-model bentuknya ya. Nanti coba Anda membandingkan ya, mulai tahun 2018, 17, 18, 20 ya. Tolong Anda cari di internet untuk dibandingkan, terus disandingkan, dan Anda memberikan resume tentang bagaimana laporan keuangan pusat ya. 18, 19, 20 yang saya sampaikan ini kan tahun 2017 seperti itu. Ini adalah tugas di mana Anda bisa melihat rangkaian-rangkaian dari analisa Anda selaku mahasiswa, melihat tren 3 tahun ya, tren 3 tahun untuk Anda kumpulkan dalam resume dalam tugas asesmen pertemuan yang ke-11 ini, supaya Anda bisa mengetahui ya, sebagai seorang mahasiswa akuntansi, Anda melihat bagaimana keuangan Indonesia ini, Republik Indonesia, atau tepatnya saat pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini, dalam sebuah resume, dalam sebuah pendapat Anda, tentunya pendapat itu berkaitan dengan materi ya. Nggak boleh berkaitan dengan kebijakan-kebijakan beliau ya. Ini hanya berkaitan dengan laporan keuangannya saja. Anda mengerti ya? Anda harus memahami bahwa Anda seorang mahasiswa, khususnya akuntansi yang sekarang membahas tentang sektor publik, dengan contoh-contoh laporan yang nanti yang ini saya berikan, dan nanti saya minta Anda di 3 analisis laporan keuangan Anda mencari ya di internet untuk membandingkan LKPP-nya ya, laporan keuangan pemerintah pusat itu, supaya Anda mengenal baik itu secara teori 7 bentuk laporan keuangan dan trennya gimana ya. Tren itu adalah salah satu bentuk gambar bagaimana sih laporan keuangan itu 3 tahun yang ke belakang ya. Karena akuntansi itu berbicara tentang historis. Sebelum nanti saya berbicara di pertemuan selanjutnya tentang rasio keuangan, saya mencoba untuk membahas ini tentang bagaimana bentuk laporan keuangan pusat. Itu ya tugasnya ya. Anda membandingkan dari laporan keuangan pemerintahan pusat selama 3 tahun ke belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya juga minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Jadi karena kita membahas di pertemuan ini adalah tentang kerangka laporan keuangan. Yang kita bahas adalah pemerintahan pusat. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam sejahtera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.